insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum fikih berkaitan dengan corona. Buah karya Dr. Khalid bin Ali Al-Mushayqih. Beliau berkata, hafizahullah, al-ahkamul fiqhiyatul muta'alliqatu bin nazilah, hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan perkara-perkara baru yang muncul. Amma ma yata'allaqu bil ahkamil fiqhiyyati fal ahkamul fiqhiyyatu katsiratun jiddan. Adapun yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih, maka hukum fikih dalam perkara yang datang seperti ini banyak. Waqad jama'tu majmu'atan min hadhihi al-ahkam wa taraktu syai'an akhar qad la yasa'ani al-waqtu fil ityani alayh. Aku telah berupaya untuk mengkoleksi, mengumpulkan hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan perkara ini, dengan musibah ini, dan sebagian kutinggalkan karena tak cukup waktu untuk menjelaskannya. Wa sa'ujmilu biqadri ma astati'u wa akhtasir. Aku akan berupaya untuk meringkas sedaya mampuku. Likai atiya ala muhimmaha, untuk menjelaskan perkara-perkara sangat urgen sekali, sangat penting. Wa khasatan anna katsiran minan nas yas'alu anha wa yahtajuha. Hukum-hukum yang paling banyak manusia bertanya tentangnya dan butuh kepadanya. Famin hadhil ahkam, di antara hukum-hukum ini, al-mas'alatul ula, masalah pertama, at-tadawi wa tat'im, upaya untuk berobat dan upaya untuk memberikan perlindungan, menyemprotkan disinfektan. Ya, apa hukumnya? At-tat'imu didda hadhil awbiyah wal amrad huwa mawdi'u khilafin bainal mutaakhirin. Wa ikhtiyaru Syekh Ibn Baz rahimahullah annahu jaiz. Berkaitan dengan upaya perlindungan diri dengan vaksinasi ya terhadap wabah-wabah atau penyakit-penyakit, ya terjadi khilaf di antara para ulama yang datang belakangan tentang kasus ya vaksinasi dan semacamnya. Dan yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah bahwasanya vaksinasi perkara yang boleh. Wa anna tat'im la yunafi tawakkul, berupaya untuk memvaksin beri perlindungan dari penyakit tertentu. Hal ini tidaklah bertentangan dengan perintah untuk bertawakal. Bal huwa min amal asbab, bahkan orang berupaya untuk memvaksin dirinya, ya, menjauhkan diri dari musibah-musibah penyakit menular ini adalah bagian daripada perintah untuk mengambil sebab. Wal aslu fi dzalika ittikhadul wiqayah diddul amradi wal afat. Intinya adalah tindakan preventif, menjaga, melindungi seseorang dari berbagai macam penyakit-penyakit dan wabah menular. Ma syuri'a min awradis sabah wal masa' فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ما يتقي به المسلم من العين والجن والسحر ونحو ذلك. Sebagaimana yang diperintahkan dalam syariat agar kita senantiasa berupaya melindungi diri kita dengan melazimkan membaca zikir-zikir pagi, zikir sore. Dan Nabi juga merintahkan kita untuk berupaya menjaga diri, melindungi diri daripada penyakit ain. Penyakit ain adalah penyakit yang disebabkan karena pandangan mata orang yang mendengki. Ya, ketika dia melihat sesuatu, dia kagum dengannya dan dia dengki, iri. Dengan izin Allah, hal ini bisa membahayakan orang yang dilihat. Namanya penyakit lain. Wal jin, juga berupaya kita untuk melindungi daripada jin. Was sihri, kita disuruh berlindung daripada sihir dengan membaca zikir-zikir yang tadi kita telah sebutkan. Wa nahwi dzalik, dan hal lainnya. Min dzalika hadits Sa'ad, dan di antaranya dalam hadis Sa'ad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tasabbaha bi sab'i tamaratin min tamri al-ajwati lam yadurruhu dhalik al-yawm summun wala sihrun. Barang siapa yang suatu pagi dia memakan 7 butir daripada kurma ajwa, maka pada hari itu tidak akan dapat dia dibahayakan dengan racun ataupun sihir. Farshad an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muslima ila an yatasabbah bi hadhihi at-tamarat as-sab'i.
litaqiya nafsaka minas summi was-sihri. Maka dalam hadis ini Nabi memerintahkan seorang muslim untuk menjaga dirinya, tindakan preventif, ya, dengan mengkonsumsi 7 butir kurma dari sihir dan dari racun. Wa fi hadits Uqbah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis Uqbah Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, laqad unzilat alayya al-lailah ayat lam yata'awwad bimithlihinna qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Telah diturunkan kepadaku malam hari ini ayat-ayat yang tak pernah ada ayat semacamnya dalam perlindungan kepada Allah, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, al-mu'awwidhatain. فهذه أصول شرعية تدل على جواز التطعيم والوقاية من هذه الأمراض مثل هذه التطعيمات. Maka hadis-hadis di atas adalah merupakan prinsip-prinsip dasar menunjukkan bolehnya seorang mengambil tindakan preventif menjauhkan diri daripada bermacam penyakit-penyakit maupun wabah dengan vaksinasi, sterilisasi, ya, dengan berbagai macam cara. Nah, sekarang disinfektan, menyemprotkan zat ini untuk menghindarkan diri pada wabah bencana adalah perkara yang dalam Islam dibolehkan dan dia tidak bertentangan dengan perintah bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alatu tsaniyah, adapun poin yang kedua, permasalahan kedua adalah al-ilaju tadawi. Hukum berobat, ya, hukum berobat mencari kesembuhan. Al-aslu fi tadawi annahu jaizun wa mubah. Hukum asal bagi orang terkena penyakit dibolehkan baginya untuk berobat, cari kesembuhan. Bal qad yajib, bahkan terkadang menjadi wajib baginya untuk berupaya mengobati dirinya agar sembuh daripada penyakit. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara ba'd al-ad'iyah wal ruqa allati fiha at-tadawi wal istisfa' wal istisfa'. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian doa-doa yang diajarkan menyebutkan tentang doa meminta kepada Allah kesembuhan, ya, dan berobat. Fa fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, in kana syifa'u fi syai'in, jikalau ada kesembuhan dalam sesuatu sebab, fa fi syurtati mihjamin, maka kesembuhan itu dapat dicari dengan berbekam, atau syurbati asal, atau dengan meminum madu, atau kayyatun nar, atau dengan, ya, memanaskan besi di api kemudian meletakkan pada tempat-tempat yang sakit, namanya al-kay. Ya, hadis ini dikutip oleh Bukhari Muslim. Nabi mengatakan kalaulah ada sarana-sarana penyembuhan, maka dia ada pada berbekam, minum madu, dan terapi dengan besi panas. Waqala, dan dalam sabda lainnya Rasul mengatakan tadawau, berobatlah kalian, wala tatadawau biharam, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang Allah haramkan. Waqal, beliau juga bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawa'an, tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya pula ada kesembuhan, terapi. وقد ذكر العلماء أن التداوي يجب إذا كان تركه يؤدي إلى إتلاف النفس أو المنفعة أو إتلاف طرف من الأطراف. Sebagian ulama menyebutkan wajib hukumnya bagi seorang berobat sekiranya dikhawatirkan dia akan mati, kehilangan nyawa, kehilangan, tak mampu melaksanakan aktivitas dengan tubuhnya karena sakit, atau dia takut kehilangan anggota tubuhnya, wajib bagi dia berobat, ya, untuk menghindari hal-hal yang tadi disebutkan. Fa idza ulima aw dhanna manfa'atuhu wa tarkuhu yuaddi ila talafin nafsi aw tarafin min al-atrab aw manfa'atin min al-manafi' fa inna at-tadawi yakunu wajiban. Jika dikhawatirkan dia tak berobat akan membuat nyawanya hilang atau anggota tubuhnya tertentu menjadi hilang, ya, atau tak mampu beraktivitas anggota tubuhnya, sebagian orang-orang yang stroke, ketika itu wajib bagi dia berobat. Wa hadza yakunu fi mithli hadhihi nazilah. Sama hukumnya dengan yang terkena musibah corona ini. Fatarkut tadawi yuaddi ilal halak. Orang yang terkena corona
tak berobat akan membuat dia binasa. Wa tarkul ilaj yuaddi ila intishari mithli hadzal marad. Tidak diterapi akan membuat penyakit ini semakin menyebar. Fa idza kana at-tadawi sabilan lil hifadhi 'ala an-nafsi fa innahu wajib. Jika memang berobat adalah upaya untuk menjaga diri, ya, melindungi diri, maka dia menjadi suatu yang wajib. Waqad qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri, sesungguhnya Allah begitu rahmatnya kepada kalian. Wa qala, dan Allah berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian menyampakkan diri kalian kepada kebinasaan. Wa idza ulima aw dhunna naf'ud dawa'i wa tarkuhu la yuaddi ila al-halak fa huwa mustahabun. Jika diyakini bahwasanya ada obat tertentu bermanfaat, tetapi jika seorang tidak mengobati dirinya, tidak membuat sampai kepada binasa dalam kondisi seperti ini, maka dianjurkan baginya untuk berobat, tidak menjadi suatu kewajiban. Wa idza syukka fi manfaatihi wa lam ya'lam aw yughlab 'ala adh-dhanni annahu yanfa' fa innahu mubah. Ya. Jika ada terapi yang memang tidak dipastikan, ya, belum diketahui apakah dia bermanfaat, efektif untuk menyembuhkan atau tidak, maka dalam hal ini pengobatan semacam ini dikatakan mubah, boleh. Adapun poin yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsa, al-qudumu 'ala al-balad allati fiha hadzal waba', hukum mendatangi negeri-negeri yang sedang terjangkit penyakit ini, penyakit menular, awil khuruj minha firar minhu, atau hukum orang keluar dari suatu negeri yang telah terpapar virus-virus macam ini. Al-aslu annahu la yajuzu ad-dukhul ila al-balad allati fiha at-ta'un. Hukum asalnya tak boleh masuk ke negeri yang sedang mewabah padanya penyakit ta'un, awil khuruj min, sebagaimana asalnya tak boleh seseorang, hukum asalnya tak boleh keluar daripada negeri yang sedang terjangkiti wabah. Wa yadullu lidzalika haditsu Abdurrahman bin Auf, sebagaimana yang telah dijelaskan, ditunjukkan oleh Rasulullah dalam hadis Abdurrahman yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, idza sami'tum bihi fi baladin, kalau kalian mendengar adanya penyakit ini ya sedang melanda satu negeri, fala taqdumu alaihi, jangan datang ke negeri tersebut. Wa idza waqa'a fi baladin wa antum fiha fala takhrujuh minha firaran minhu, jika dia terjadi mewabah pada satu negeri dan akan ada dalam negeri tersebut, janganlah kalian keluar karena takut darinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa hadza ma alaihi jamaahirul ulama, inilah dia fatwa mayoritas para ulama, la yajuzu safaru ila baladin waqa'a fiha mithlu hadzal waba' aw al-khuruj minhu firaran min al-marad, tak boleh seseorang masuk ke negeri yang sedang mewabah penyakit ini, tak boleh keluar daripadanya. Ini hukum asalnya. Kita menyebutkannya dengan istilah yang kita selalu dengar lockdown. Al-mas'alatu rabi'ah, permasalahan yang keempat, poin yang keempat tentang at-tahar, bagaimana tentang bersuci. Qad yahtajul mu'aliju aw man waqa'a fi hadzal marad an yad'a ala badani syai'an min al-hawail aw al-lawasiq wa nahwi dzalik. Terkadang memang dibutuhkan hajat orang yang sedang menterapi penyakit ini atau orang yang terkena penyakit ini harus memakai ya berbagai macam pakaian-pakaian, ya, plastik, sarung tangan, macam-macam, ya. Fa idza kana yumkinu an yuzilaha 'inda al-wudu', jika dia mampu terlebih dahulu membuka semua perangkat ini ketika wudu, bisa dia buka sarung tangan, ya, bisa dia gulungkan tangannya untuk berwudu, fa hadza huwal wajib, maka ini yang wajib hukumnya. Ketika wudu terlebih dahulu dibuka. Li'anna al-wajib huwa at-tahara bil ma', karena hukum asalnya adalah kita wajib bersuci dengan air. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, hendaklah kalian mencuci wajah-wajah kalian. Wa idyakum minal marafiq, cucilah tangan-tangan kalian hingga ke siku. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, usapkanlah kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Al-Maidah 6. Wa idza lam yatamakkan min izalatiha, jika tak mungkin dilepas perangkat ini, baju ini, fa innahu yumsahu 'alaiha bil ma', maka hendaklah ya
diusapkan di atasnya dengan air. Wa yughsalu ma laysa 'alaihi ha'il. Ya, yang tak mungkin dilepas diusap dengan air. Yang mungkin dilepas dicuci. Ya, misalnya lengannya bisa dibuka, buka. Apabila tak bisa dibuka sampai ke atas, sampai ke siku, yang di atas tangan ini usap pakai air. Yang ya, adapun yang terbuka, yang bisa dibuka dicuci. Wa idza lam yatamakkan min an yamsah 'ala al-ha'il bil ma' fa innahu yaghsil ma laysa 'alaihi ha'il. Apabila tak mungkin juga dia untuk mengusap hal tersebut dengan air, maka ketika itu dia diperintahkan untuk mencuci yang tidak ada padanya penutup. Wa yatayammam amma kana 'alaihi syai'un min lawasiq wal hawa'il ba'da al-wudu'. Kemudian hendaklah dia bertayammum dengan apa-apa yang tak dapat dibuka, dengan sebab apa-apa yang tak dapat dibuka, ya, daripada perangkat tersebut setelah berwudu. Fayadribu as-sa'ida min turabin aw ramlin aw hajarin wa nahwi dzalik. Dia pukulkan dengan telapak tangannya ke debu, ke tanah, ke pasir. Wa yamsahu wajhahu wa kaffaihi ba'da al-wudu. Dia setelah itu mengusapkan ke wajahnya dan kedua tangannya setelah berwudu. Yang bisa dia cuci, yang tak bisa digantikan dengan tayamum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah 6, jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam kondisi musafir, atau kalian setelah buang hajat, atau kalian setelah mencampuri wanita dan kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Dan orang yang dalam kondisi mendapatkan air tapi tak mampu menggunakannya juga dianggap tak mendapatkan air, sebagaimana orang sakit di sisinya banyak air tapi tak bisa memakai air, maka dia dihukumi bagian orang yang tak dapat air. Demikian juga lah orang-orang yang telah memakai pakaian seperti ini, tak mungkin baginya melepas, maka dia bertayamum sa'idan tayyiban dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dengan debu tersebut usapkanlah wajah dan tangan-tangan kalian. Ya. Al-mas'alatul khamisah. Masalah yang kelima, azlul maridi al-musabu bihadzal marad. Ya. Dan saya tambahkan, apabila hal ini semua tak mungkin dilakukan, berwudu tak mungkin, bertayamum pun tak mungkin, ketika itu dia salat walau dalam keadaan tanpa wudu dan dalam keadaan tanpa tayamum. Karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Dan ini telah dikeluarkan oleh fatwa para ulama-ulama ketika tak mungkin. Bagaimana pakaian yang kita ketahui yang dipakai oleh petugas-petugas kesehatan, tak mungkin mereka lepas. Ya, tak mungkin mereka lepas setelah dipakai. Maka dalam kondisi seperti ini, jika tak mungkin dia menjamak sholat, mendahulukannya, mengakhirkannya, ya, maka sholat walaupun tanpa wudu jika khawatir waktunya keluar. Allahul musta'an. Al-mas'alatul khamisah, adapun poin yang kelima, azul maridil musab bihadzal marad, hukum mengkarantina orang-orang yang terkena penyakit ini. Idza uzila al-maridu li'alla yu'di ghayrahu wa lam yatamakkan min al-ma' fa inna yusir at-tayammum. Jika orang yang sakit yang terkena hal ini dikarantina dan tak mungkin menggunakan air, maka dia juga bertayamum sebagaimana disebutkan ayatnya. Kata Allah, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin." Sesungguhnya tidak Allah jadikan dalam agama ini ada yang sulit. Ya, kaidahnya al-masyaqqatu tajlibut taysir. Setiap ada kesulitan akan menggiring adanya kemudahan dalam syariat. Al-mas'alatu as-sadisah, adapun poin yang keenam, al-adzan, tentang azan. Lamma umira an-nas an yusallu fi buyutihim, tatkala orang-orang disuruh salat di rumah,
Wa muni'a min salatil jama'ati wal jum'ah wal fil masajid, dan mereka dilarang untuk salat di masjid berjamaah dan salat Jumat. Khasyatan tishari al-marad, dikhawatirkan akan membuat penyebaran penyakit ini. Fakullu wahidin ma'murun an yusalliya ma'a ahli fi baitih. Setiap orang diperintahkan salat dengan keluarganya di rumah. Lakin hal yu'adzinu fi baiti amla. Kemudian muncullah pertanyaan, ketika salat di rumah apakah dibutuhkan azan atau tidak? Hadza mawdhi'u khilafin baina ahli ilmi. Dan ini perkara yang diperselisihkan di kalangan ulama. Wal aqrab wallahu alam annahu yushra'u an yu'adzina hatta walau udzina fil masjid. Yang pendapat dipilih yang lebih dekat kepada kebenaran bahwa tetap disyariatkan untuk azan di rumah masing-masing, meski mereka mendengar azan di masjid-masjid terdekat. Fayushra'u li rabbil baiti aw man kana mumayyizan min ahli baiti min adh-dhukur an yu'adzina 'inda shalah. Disyariatkan. Arti disyariatkan bukan diwajibkan, tapi disyariatkan untuk mengumandangkan azan, baik yang mengumandangkannya adalah ya kepala rumah tangga tersebut, ayahnya, seorang ayah, ya, ataupun anak-anaknya yang telah mumayyiz. ويدل لهذا أن ورد عن الصحابة رضي الله عنه بأسانيد صحيحة الأذان عند عدم إدراك الصلاة, karena terdapat keterangan dari para sahabat-sahabat mereka tetap memandangkan azan ketika tak mampu salat di masjid. Kama warada an Jabir ibn Abdullah wa Anas bin Malik wa Salim al-Aqwa, sebagaimana yang pernah terjadi dalam riwayat. Hal ini pernah dilakukan oleh Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik dan Salam bin Aqwa. Jadi tetap disyariatkan untuk mengumandangkan azan di rumah. Walau tarakal muslimul adzan muktafiyan bi adzanil masajid fajaizun wala ba'sa. Sekiranya dia cukupkan hanya mendengar azan di masjid, tak lagi mengumandangkan azan di rumah juga tidak mengapa, bukanlah wajib. Lakin law adzana fa hadza ahsan wa afdal. Liwurudi dzalika an sahabat. Tapi sekiranya dia mengumandangkan azan, itu lebih baik, sebagaimana yang tadi terdapat keterangan pernah diperbuat oleh para sahabat-sahabat. Kemudian permasalahan yang ketujuh, ya, qaulu sallu fi buyutikum aw as-salatu fi rihal fil adhan mustahabbah. Ketika mengumandangkan azan dianjurkan, disunahkan untuk menambahkan redaksi sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah kalian, atau as-salatu fi rihal, salat di tempat-tempat kalian, adalah perkara yang dianjurkan. Lianna zaidatun anil adhan 'alal adhanil mu'tad. Dia lafaz redaksi yang ditambahkan daripada lafaz azan yang biasa. Waqad warada fi waqti qawliha thalath sunanin lin Nabi sallallahu. Dan kapan diucapkan kata-kata sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum ini, terdapat 3 keterangan dari Nabi yang mulia SAW. Al-ula, tempat pertama, hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annaha takunu ba'dal adzan. Dalam hadis Ibnu Umar dikatakan ucapan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum dikumandangkan setelah adzan, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama. Ada tempat yang kedua, hadits Ibnu Abbas, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annaha takunu fi athna'il adzan badalan min qawli hayya 'alas shalah. Bahwasanya ucapan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum diucapkan ketika azan menggantikan lafaz hayya 'alas shalah. Jadi ketika mau diucapkan hayya 'alas shalah digantikan dengan sallu fi buyutikum. Setelah itu baru hayya 'alal falah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-tsalitsah, yang ketiga, an rajulin min sahabah annaha tuzadu fil adzan ba'da al-hayya 'alatain. Bahwasanya disunahkan untuk menambahkan kata-kata as-salatu fi buyutikum atau fi rihalikum setelah mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jadi sebelum Allahu Akbar tambahkan dia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wal amru fi hadza wasi', dan seluruh perkara ini adalah perkara yang luas. Boleh saja Anda pilih manapun juga. Mau ditambahkan setelah azan, silahkan. Masukkan dalam lafaz azan menggantikan hayya 'alas shalah, silahkan. Diucapkan setelah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah juga silahkan. Semuanya perkara yang boleh insyaallah taala. Ya, walaupun sebagian ulama lebih mengutamakan untuk membaca ini di luar azan, setelah
la ilaha illallah, baru ditambahkan as-salatu fi rihalikum, agar dia tidak merubah daksi adzan. Tetapi semuanya dibolehkan. Kemudian poin yang ke-8, permasalahan yang ke-8, idza qala al-muadzin sallu fi buyutikum. Jika seorang yang azan mengumandangkan ucapan sallu fi buyutikum, falladhi yadhhar anna alladhi yujibu al-muadzin yaqulu la haula wala quwwata illa billah. Apa yang harus dijawab oleh orang yang mendengar as-salu, ungkapan muadzin sallu fi rihalikum? Ya. Jawaban orang yang mendengarkan ucapan muadzin sallu fi rihalikum adalah la haula wala quwwata illa billah. Liannahu fi hadits Abbas annahu ju'ila sallu fi rihalikum badalan min qawli hayya 'alas salah. Karena dalam hadis Ibnu Abbas menggantikan lafaz hayya 'alas salah dengan sallu fi rihalikum. Wal muslimu hina yajibu hayya 'alas salah fa inna yaqulu la haula wala quwwata illa billah. Seorang muslim ketika mendengar kata-kata hayya 'alas salah maka diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jika dia wal badal hukmul mubdal, jika digantikan hayya 'alas salah dengan sallu fi buyutikum, maka jawabannya adalah sama, tetap la haula wala quwwata illa billah. Wa qad warada hadits Ibnu Umar annahu yaquluha marratain. Dan dalam riwayat Ibnu Umar diucapkan la haula wala quwwata illa billah, ya. Dan dalam lafaz hadits Ibnu Umar diucapkan dia 2 kali, ya, as-sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum. ودل له حديث ابن عباس أيضا لأنه جعلها بدلا من قول حي على الصلاة حي على الصلاة فحينئذ يقولها مرتين. Maka karena dia diucapkan 2 kali sebagaimana lafaz hayya 'ala shalah 2 kali, maka jawabannya pun 2 kali, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Wa idza kana al-muadzinu dakhil al-baladi fa innahu yaqulu sallu fi buyutikum. Kalaulah seseorang muadzin itu ada di suatu tempat yang di sana memang banyak pemukim, berada di tempat pemukiman, di rumah-rumah, maka dia mengatakan sallu fi buyutikum. Wa idza kana kharij al-balad fa inna yaqulu sallu fi rihalikum. Kalau dia berada bukan di tempat orang-orang yang ada perkampungan, pemukiman, mungkin di tengah jalan, ya, di tempat yang bukan perkampungan, maka dia katakan sallu fi rihalikum, salatlah kalian di tempat-tempat kalian. Boleh jadi di tenda, boleh jadi di kemah-kemah mereka, kalau bukan di rumah, bukan di tempat pemukiman. Kama farraqa bainahuma ba'du ahli ilmi, sebagaimana yang pernah disebutkan oleh para ulama, kapan diucapkan sallu fi buyutikum itu di perumahan, kapan diucapkan sallu fi rihalikum itu di tempat-tempat di luar perumahan, mungkin di tenda, mungkin di kemah dan tempat-tempat lainnya. Kemudian permasalahan yang ke-9, ta'tiru salatil jama'ati fil masajid. Ya. Hukum meniadakan salat jamaah di masjid. Salatul jama'ati wajibatun wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa Ahmad. Hukum salat jamaah itu wajib menurut mazhab Abu Hanifah dan Ahmad. Bal inna adh-dhahiriyyata yuridu Inna adh-dhahiriyyata yarawna al-jama'ata syartan fi sihhatil salah. Bahkan ulama-ulama ahlu zahir atau kalangan zahiriyah mengatakan jamaah syarat sahnya salat. Wa yadullu lidzalika qauluhu ta'ala, dan mereka dasarkan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala warka'u ma'ar raki'in. Dalil mereka adalah firman Allah yang berbunyi warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Wali hadithi ya Abdullah bin Ummi Maktum anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu, dan berkaitan hal ini juga terdapat padanya hadis Ibnu Maktum ketika Nabi berkata kepadanya ajib, ketika dia bertanya bagaimana hukumnya tidak mendatangi jemaah karena dia buta. Kata Nabi, apakah kamu mendengar? Dia katakan ya. Kata Nabi, ajib, maka datangilah. La ajidu laka rukhsah, saya tidak mendapatkan bagimu adanya keringanan. Oleh hadis Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa hamma an yuhriqa al-mutakhallifina buyutahum binnar. Keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak salat Isya. Ini semuanya menunjukkan tentang wajibnya jemaah.
Wa qawlu Ali bin Abi Thalib, perkataan Ali bin Abi Thalib, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sah hukum salat seorang yang bertangga dengan masjid, tidaklah ada salat bagi orang bertangga dengan masjid kecuali di masjid. Lakin dzakar ulama bi anna al-jama'ah tasqutu 'inda wujudil 'udhri, tetapi para ulama menyebutkan jamaah bisa gugur ketika ada uzur. Wa yadullu lidzalika hadits Aisyah, sebagaimana tertera dalam hadis Aisyah, fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma marida takhallaf, ketika Nabi sakit beliau tidak jamaah. Wa qala muru Abu Bakr falyusalli bin nas, kata Rasulullah, perintahkanlah orang-orang agar Abu Bakar menjadi imam bagi mereka. Riwayat Bukhari Muslim. Hal ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim ma'dzur, dia diberikan uzur meninggalkan jamaah bimaradin aw yashqu alaihi dhahab al masjid, ketika dia sakit atau sulit baginya berangkat ke masjid, masyaqqatan zahirah, kesulitan yang sangat, aw yakhsha huduth al marad, atau dia khawatir akan terjangkiti penyakit, kama fi hadhihi nazilah, sebagaimana yang telah terjadi dalam wabah bencana ini, aw yakhsha ziyarat al marad, atau bertambah semakin parah penyakitnya, fa innahu yubahu lahu tarkul jamaah fil masajid, maka dibolehkan baginya tidak berjamaah di masjid-masjid. Wa indana qaidah kabiratun wa hiya al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ada kaidah yang begitu besarnya yang berbunyi al-masyaqqah, jika ada kesulitan, tajlibu taysir, akan membuat adanya di balik itu kemudahan. Kata Allah, qala ta'ala fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa kecuali apa yang mampu dia pikul. Wa qala Nabi SAW, Rasulullah bersabda dalam hadis Abu Hurairah, inna hadzal dina yusrun, agama ini mudah, walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah, tidaklah ada orang memperpahiti dalam beragama kecuali akan dikalahkan agama. Rawahul Bukhari. Wa amma ma yuriduhu ba'dul ilmi anna al-awbi'ata hasalat fi ahli sahabah wa lam yu'attil jamaah, adapun sebagian orang mengatakan bahwasanya pernah terjadi bencana penyakit di zaman sahabat, kemudian mereka tetap melakukan salat jamaah, fahadha kalamun fihi nazar, ini adalah ucapan yang perlu dikritisi. Sebagian orang mengatakan para sahabat juga pernah terkena penyakit bencana wabah, mereka tetap salat di masjid, katanya. Kata beliau, ini ucapan yang harus dikritisi. Lianna mithal hadzal wabah al'an ma'a taqaddum al-ilmi ya warqi at-tibbi yaqta'u aw yughlabu ala dhanni dhararuhu. Karena penyakit ini yang telah diidentifikasi dengan cepatnya perkembangan kedokteran, sehingga diyakini dipastikan bahayanya sangatlah dahsyat, mewabah. Bi khilafil awbi'ati fima taqaddam, berbeda dengan wabah penyakit yang terjadi dahulu. Fannasu sabiqan lam yakun indahum qat'un aw ghalabatu dhannin fi intishari mithli hadzal waba wa idhami dhararih. Orang-orang terdahulu tidak memastikan, tidak mengetahui tentang bahayanya penyebaran penyakit-penyakit semacam itu. Kama huwa al-an, berbeda dengan keadaan yang sekarang. Wallahu ta'ala arja al-amru ila ahli al-khibrah, sebagaimana Allah suruh kita mengembalikan satu perkara kepada para alim ulamanya. Ya qala ta'ala yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum hadiyan balighal ka'bah. Hendaklah yang memberikan keputusan hukuman adalah orang yang memiliki ilmu, ya, tentang perkara untuk menentukan berapa seharusnya yang harus dibayar bagi orang yang melanggar ketika haji umrah. Jangan berburu, yang memutuskannya adalah orang yang mengetahui berapa nilainya, ahlul ilmi. Wal fuqaha aidan yarji'una ila ahli khibrah. Ya. Demikian juga dalam perkara fikih, orang-orang harus kembali yarji'una ila ahli khibrah, hendaklah mereka kembali kepada para ulama dalam hal ini, ya, di bidangnya. Sawa'un kana dzalika fil ibadat awil muamalat awil ankiyah, dalam semua perkara, baik dalam perkara ibadah kembali kepada ulama, perkara muamalat kembali kepada ahli muamalat, perkara pernikahan kembali kepada mereka. Wa fil jinayat, dan dalam perkara kriminalitas pun demikian. Fa'al khibratil an, maka orang-orang yang sekarang yang mengetahui perkara ini, yaqta'una aw yaqribu ala dhanni bidharrihi, mereka pastikan bahayanya penyakit ini, wabah ini. Wat tajarubu qamat ala hadza, telah tegak penelitian, bahkan ya realita menunjukkan demikian. Wal fatwa takhtalif bi ikhtilafiz zamani wal makan, dan fatwa itu akan berbeda sesuai dengan perbedaan zaman, tempat dan waktu. Wa arafin nas, dan kebiasaan manusia. Fal ana tajarubu qamat
Ya, watibbu litaraqqihi yakadu yaqta' bihusuli hadhihi al-adwa. Yang berbagai macam bentuk penemuan-penemuan belakangan dipastikan bahwa memang ini begitu dahsyat penularannya. Bi khilafi fi ma salaf, berbeda dengan yang dahulu kala mereka tidak sampai kepada tingkat ilmu pengetahuan kedokteran semacam ini. Wa kadzalika tawaqqi min hadzal amrad wa min babil wasail, dan upaya kita melindungi diri pada penyakit ini adalah perintah untuk mengambil sebab. Wal wasail laisa amruha tawqifiyan, dan mencari sebab bukanlah perkara yang sifatnya tak menerima kreasi dan ijtihad. Laisa min at-ta'abbudil mahd, berbeda dengan ibadah yang tak bisa menerima ijtihad. Ini upaya, silahkan. Fa yuqalu innahu yuqafu 'ala an-nass, ibadah iya bertumpu dengan nas, tapi ini bukan perkara yang sifatnya ta'abbudi, tapi ini sesuatu yang sifatnya ma'qulatil ma'na, yang dapat diprediksi dengan rasio manusia. Wa idza kana kadzalik fa innahu yatawaqqaf mithl hadhihi al-amrad bis-salati fil bait. Dengan itulah diambil keputusan tetap salat di rumah. Wa idza shalla al-muslim fi baitihi wa kana mu'tadan an yusalli ma'a jama'atil muslimin fa innahu yuktabu lahu al-ajr kamilan 'inda Allah Ta'ala. Jika seseorang yang salat di rumahnya padahal dia terbiasa salat berjamaah di masjid, kondisi udzur semacam ini membuat dia akan memperoleh ganjaran pahala yang sama seolah-olah salat berjamaah di masjid. Kenapa? Fa fi hadits Abi Musa, dalam hadis Abu Musa, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, idza maridul abdu, jika seorang hamba sakit, aw safara, jika dia pergi musafir, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman, akan dituliskan baginya ganjaran pahala ya ketika meninggalkan berbagai macam salat jemaah seolah-olah dia tetap mengerjakan salat tersebut dalam keadaan sehat dan dalam keadaan muqim. Alhamdulillah, wa hadza min fadlillah ta'ala. Semuanya ini adalah merupakan karunia Allah dan kita muji Allah karenanya. Wa adhimi rahmatih, betapa agungnya rahmat Allah. Ya. Wa yad'una hadza ila an natamassaka bil ibadati wa sunaniha. Dan hal ini membuat kita tetap berpegang teguh, konsekuen dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Ya, dalam salat dan sunnah-sunnahnya. Tetap kita mengerjakan semua apa-apa yang diperintahkan Allah, salat rawatib, berzikir setelah salat dan seterusnya, mengumandangkan iqamah, mengumandangkan adzan, hatta idza hasala lil muslim 'aridun min mithli hadhihi al-awarid min maradin aw safarin aw nahwi dhalik fa innahu yuktabu lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Apabila ya dalam kondisi semacam ini karena adanya berbagai macam halangan, uzur, musafir, sakit, ya akan dituliskan baginya pahala yang sempurna utuh tanpa dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan fikih dalam masalah virus corona ini. Kita telah sampai pada poin yang ke-9. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan esok pada poin-poin yang lainnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang ada pada bagian ini, satu pertanyaan. Dalam perjalanan haji dan umrah, pesawat kita dalam pesawat apa kita diperintahkan bertayamum sementara cadangan air di pesawat tersebut cukup untuk berwudu jamaah? Di samping itu pesawat bukankah selalu bersih dan tak berdebu ya? Dalam kondisi orang pergi haji dan umrah, bisa bila dia mampu mengerjakan sholat fardu itu di darat lebih utama. Misalnya sebelum dia berangkat dia mengerjakan di terminal, ya. Dia kerjakan sholat tersebut terlebih dahulu, atau dia yakini akan sampai ke tempat tujuan, misalnya sampai di Jeddah nanti ketika Isya, maka dia boleh mengerjakan maghrib dan Isya ketika tiba di darat. Itu lebih utama karena kebiasaan Nabi SAW ketika sholat fardu dia sholat di darat. Tapi jika tak memungkinkan, misalnya harus dia melaksanakan sholat subuh di pesawat, kalau tidak akan keluar waktu subuh, dia akan sampai Indonesia mungkin dalam keadaan telah siang meninggi, matahari tinggi, atau ketika zuhur. Subuh harus dikerjakan di pesawat. Kemudian ketika seseorang mampu berwudu di pesawat, silakan berwudu. Dan berwudu tidak harus menggunakan air yang banyak. Ya, jika Anda paham, berwudu cukup sedikit saja. Ya. Untuk kaki tak perlu harus dicuci. Bila Anda tahu sebelum Anda masukkan kaki Anda ke dalam kaos kaki
atau ke dalam sepatu, ya bersucilah terlebih dahulu, berwudu, setelah itu pakailah kaos kaki, pakailah sepatu. Nanti ketika Anda berwudu, ketika akan mencuci kaki, cukup dengan mengusap saja, ambil air, percikan, usapkan di atas kaki. Ya, tetap berwudu. Ketika memang memungkinkan berwudu, ketika tak memungkinkan berwudu, barulah kembali kepada hukum tayammum. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.